Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan jawaban yang diberikan oleh Pak Tafakur. Di sini ada eksperimen terhadap dua kelompok sampel. Satu kelompok sebagai kelas eksperimen yang mendapat perlakuan model pelayanan prima, sedangkan kelompok lainnya sebagai kelompok kontrol yang mendapat perlakuan model pelayanan konvensional. Setelah diberikan perlakuan, diukur kepuasan pelanggan pada masing-masing kelompok. Hal pertama yang dilakukan yaitu rumusan masalah. Bagaimana model pelayanan prima efektif atau tidak terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua ada hipotesis, yaitu model pelayanan prima lebih efektif terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada hipotesis statistiknya, yaitu H0 model pelayanan prima tidak lebih efektif daripada model pelayanan konvensional. Ada HA-nya, model pelayanan prima lebih efektif daripada pelayanan konvensional. Bisa jadi kebalikannya dari H0 dan HA. Atau bisa ditulis sebagai berikut, H0 sama dengan min 1 kurang dari min 2, HA min 1 lebih dari min 2. Min 1 rata-rata kepuasan pelanggan model pelayanan prima, min 2 rata-rata kepuasan pelanggan model pelayanan konvensional. Setelah menentukan perumusan masalah dan hipotesis, langkah ketiga ada uji asumsi analisis. Ada juga uji normalitas. Selanjutnya ada uji normalitas. H0-nya data berdistribusi normal, HA-nya data tidak berdistribusi normal. Dan HO-nya ditolak jika sig-nya kurang dari 0,05. Karena kita sudah mendapatkan data kepuasan pelanggan seperti yang tertera, data yang ada di Prima ini ada sebanyak 34 data, sedangkan konvensional ada 37 data. Untuk memasukkan data ke dalam SPSS, saya menyatukan terlebih dahulu datanya dan satukan dulu seperti yang tertera di sebelahnya. Untuk nomornya digabungkan 34 ditambah 37 menjadi 71 data. Kemudian untuk kepuasannya saya asumsikan sebagai data pelayanan prima dan kedua sebagai data pelayanan konvensional. Setelah ini kita copy semuanya, tidak termasuk nomor kepuasan dan model itu. Judul tidak perlu, hanya datanya saja. Kemudian masuk dalam SPSS, di sini ada SPSS kosong, belum masuk ke varian apapun. Kemudian di copy, ini bentuk dari data yang sudah di copy dari Excel ke SPSS. Bentuknya ini ada desimalnya. Di sini ada tertera 1,0094,00 dan 1,00. Nah, untuk menghilangkan desimalnya, kita ke variabel view. Kita klik dulu. Di variabel view ini disebutkan diberikan nama. Nah, di nama itu kan ada VAR 0001, VAR 002. Di sini saya klik, kemudian saya berikan di sini no, dan di bawahnya kemudian di sini saya kasih kepuasan. Lalu yang ketiga itu saya kasih bentuk pelayanan. Kemudian untuk tipenya numerik. Kenapa? Karena menggunakan angka. Di sini untuk menghilangkan desimalnya tadi, angka 2 ini didesimalkan kita hilangkan menjadi 0. Ya, kita ganti semua jadi 0. Kemudian untuk label ini untuk menjelaskan nama, saya di sini berikan no, dan kepuasan sama aja kayak dikasih yang pertama tadi, kepuasan, setelahnya pelayanan. Tapi di sini saya ganti dengan model
pelayanan ya. Nah, model pelayanan. Untuk value-nya, untuk no-nya sendiri tidak ada jenis. Di situ untuk kepuasannya juga tidak ada jenisnya. Nah, untuk model pelayanannya kita mendapatkan dua jenis model pelayanan yaitu model konvensional dan model prima. Jika kita klik yang ada di titik tiganya itu value-nya satu, perumpamaannya itu satu itu untuk menjadi model pelayanan prima. Nah, yang kedua itu untuk model pelayanan konvensional ya, konvensional. Dan kemudian kita pencet ADD dan setelah itu kita pencet OK. Setelah itu mensure-nya kita ganti bentuk dalam bentuk scale, semuanya diganti satu persatu. Setelah itu ke data view lagi, sudah tidak ada desimalnya ya. Dan kemudian untuk mendapatkan uji normalnya atau tidaknya data, kita pencet analis. Iya, kemudian kita pencet analis dan deskriptif statistik, kita cari explore. Ya, setelah itu kan di situ ada dependent list, kita masukkan ke kepuasan, kemudian faktor listnya kita masukkan ke model pelayanan. Nah, setelah itu, setelah sudah semua yang dimasukkan, kita cari dan pencet statistik. Dan kemudian kan di situ ada 95%. Nah, 5%-nya itu sebagai alfa untuk mengukur ujinya normal atau tidak. Dah, setelah itu kemudian lalu ke plot. Saya ingin bentuk itu yang tertera, kita pencet juga histogram. Dan setelah itu kita cari untuk normality-nya, kita centang juga, kemudian di speed and versus levelnya itu kita ganti menggunakan power estimation. Untuk mengecek data 1 dan data 2, data 1 prima dan data 2-nya konvensional. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya berupa output. Dan setelah itu kita pencet continue. Kita pencet continue. Setelah itu kita pencet OK. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya berupa output seperti ini yang ada di gambar. Dan hasilnya ada di model pelayanan. Kita cek dulu tuh, benar tidak pelayanan prima itu modelnya 34 dan pelayanan konvensional tuh sebanyak 37. Ini sudah 100% berarti sudah benar. Kemudian ke deskriptif mean rata-ratanya ada 105,68, lalu pelayanan konvensionalnya ada 99,57. Lalu ke tes normality-nya, untuk sampel yang kurang dari 50 kita memakai sampel Shapiro-Wilk. Untuk sampel yang lebih dari 50 kita bisa menggunakan Kolmogorov itu. Untuk di Shapiro-Wilk itu di pelayanan primanya tadi kan mengasumsikan 0 itu data berdistribusi normal, 0,90 itu lebih dari 0,05. Nah, 0,05 tadi itu yang alfa tadi yang akan digunakan 95%. Berarti uji normalnya tidak ditolak untuk HO-nya. Berarti HO-nya itu berdistribusi normal. Kita lihat lagi di pelayanan konvensional apakah dia berdistribusi normal, apakah lebih dari 0,05. Nah, di sini 0,394 berarti kan lebih besar dari 0,05. Berarti data distribusi normal HO tidak tertolak, tidak kurang dari 0,05, berarti data distribusinya normal.
Kemudian untuk mengetes homogenitas data yang sama, data satu dan data 2 itu sama dilihat di sigma. Based on mean-nya ini 0,634 itu lebih besar dari 0,05. Berarti data dari data satu dan 2 homogenitas atau homogennya sama. Selanjutnya, kita menguji apakah hipotesis kita benar atau salah kalau model pelayanan prima lebih efektif daripada pelayanan konvensional. Caranya, balik lagi ke SPSS. Di sini kita klik analis, kemudian klik selanjutnya, dan klik selanjutnya lagi. Kenapa kita menggunakan ini? Karena kita mempunyai dua sampel yang independen menggunakan sigma karena menggunakan dua sampel varian independen ini dibagi dua karena menggunakan dua varian itu jadi 0,05 sekian. Itu tidak sama besar 0,05. 0,11 pun tidak lebih besar dari 0,05, berarti HO-nya itu ditolak. Melihat itu, saya bentuk dalam bentuk Word uji hipotesis taraf signifikasi 0,05 alfanya tadi 5%, sedangkan yang didapatkan itu 0,11 atau 0,005 dibagi 2. Jika dibagi 2 dari dua variannya jadi variannya, jadi kriteria penolakan HO-nya itu ditolak karena signya kurang dari 0,05. Kalau misalnya HO-nya itu ditolak, jika HO-nya ditolak, model pelayanan prima tidak lebih efektif daripada model pelayanan konvensional. Berarti HA-nya model pelayanan prima lebih efektif daripada pelayanan konvensional. Jadi saya mendapatkan kesimpulannya yaitu efektivitas model primer lebih efektif daripada pelayanan konvensional.